Setelah 10 tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa kepemimpinannya per 20 Oktober 2024. Dia akan digantikan Prabowo Subianto yang terpilih pada Pilpres 2024 lalu. Selama 10 tahun memimpin, Presiden Jokowi banyak melakukan pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Salah satunya pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. Setelah 29 tahun hanya jadi angan-angan dan perencanaan, pengembangan KEK Mandalika akhirnya terrealisasi di masa pemerintahan Jokowi. Baru pada masa Presiden Jokowi, pengembangan kawasan wisata Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini resmi beroperasi. Hal ini ditandai dengan peresmian langsung oleh Presiden Jokowi pada Jumat 20 Oktober 2017 lalu. Peristiwa tersebut menjadi fase dimulainya pembangunan KEK Mandalika yang sudah lama ditunggu masyarakat NTB. KEK Mandalika sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 pada tanggal 30 Juni 2014. Pengembangan KEK Mandalika difokuskan untuk kegiatan pariwisata dan memajukan perekonomian Nusa Tenggara Barat. Tapi dalam prakteknya, pembangunan kawasan Mandalika mengalami banyak kendala, mulai dari masalah pembebasan lahan yang mengurangi kepercayaan investasi. Masalah itu diselesaikan secara perlahan oleh Presiden Jokowi. Dia terus berkoordinasi dengan gubernur dan bupati untuk menemukan solusinya. Ketiadaan payung hukum tersebut mengakibatkan jajaran pemerintahan di daerah tidak berani mengambil keputusan, sehingga Presiden Jokowi bergerak cepat dengan mengeluarkan instruksi presiden yang mengatur tentang pembebasan lahan. Dengan adanya kepastian dari Jokowi, proses pembebasan lahan dan pembangunan dimulai. Meski menghadapi banyak tantangan dan dinamika sosial yang tidak mudah, perlahan pengembangan KEK Mandalika membuahkan hasil. Nilai investasi yang masuk cukup bagus, tercatat. Realisasi investasi di KEK Mandalika telah mencapai 76,41% atau 722,97 miliar rupiah dari target tahun 2024 sebesar 946,16 miliar rupiah. Selain itu, penyerapan tenaga kerja di kawasan ini tercatat sebanyak 512 orang. Investasi KEK Mandalika diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan pariwisata NTB. Kawasan tersebut menjelma menjadi salah satu kawasan utama pariwisata di Indonesia. Pemerintah mengklaim dampak ekonomi ajang MotoGP Mandalika 2024 diperkirakan menembus 4,5 triliun rupiah pada 2024. Angka tersebut meningkat dibandingkan kontribusi pada 2023 yang mencapai 4,3 triliun rupiah. Gelaran balap MotoGP juga membuat Lombok semakin dilirik dunia. Jutaan pasang mata menyaksikan keindahan alam Lombok setiap para pembalap datang bertanding. Meski demikian, persoalan lahan di kawasan ini belum sepenuhnya tuntas. Journey Tourism Development Corporation atau ITDC selaku pengelola kawasan wajib menuntaskannya. Dalam pengembangan KEK Mandalika, Presiden Jokowi memperingatkan para investor untuk menaati aturan main yang diterapkan. Dalam pengembangan KEK Mandalika, Presiden Jokowi memperingatkan para investor untuk menaati aturan main yang ditetapkan. Siapapun yang tidak segera melakukan konstruksi pembangunan setelah kontrak diterima, maka pencabutan kontrak kerja menjadi konsekuensinya. Perhatian yang sangat besar ditunjukkan Presiden Jokowi terhadap pengembangan KEK Mandalika ini saat mendapat kehormatan untuk menjadi pembicara utama dalam forum bisnis yang digelar di Hotel Shangri-La Jing'an, Shanghai pada September 2016 lalu. Jokowi memperkenalkan KEK Mandalika kepada dunia luar. Saat itu, ia berujar masih sangat banyak keindahan alam Indonesia yang belum diketahui masyarakat internasional. Presiden menyebut bahwa Indonesia tidak hanya memiliki Bali, namun juga Mandalika di Lombok salah satunya. Di samping itu, Presiden Jokowi juga sejak lama menekankan agar pengembangan KEK Mandalika betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, utamanya pelaku UMKM di Lombok. Kini, penataan kawasan Mandalika juga sudah jauh lebih bagus dibandingkan kondisi sejak diresmikan tahun 2017 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.